Ya, kembali lagi tentang pembelajaran PD non eksak. Kali ini kita akan mencari faktor integrasi dalam bentuk X kali Y. Kalau tadi sebelumnya kita sudah mencari dalam faktor integrasi berbentuk variabel X saja, kemudian Y saja. Nah, kali ini kita akan mencari faktor integrasi dalam bentuk X kali Y. Nah, karena bentuknya adalah X kali Y, maka HX kali Y sama dengan HU. Kita misalkan HU dengan U adalah X kali Y. HXY sama dengan HU dengan U adalah X kali Y. Sehingga ketika sudah dikalikan dengan HU, maka PD tersebut menjadi PD eksak ya. Berarti do HUP DY sama dengan do HUQ DX. Nah, ini sama dengan ya, kalau sudah menjadi PD eksak. Nah, sehingga ini karena sama-sama menggunakan parsial itu ya, yang U aksen V dan V aksen U, maka menjadi HU do P do Y plus P do H do Y. Ya, ini ya diturunkan masing-masing. Ini diturunkan masing-masing, kemudian sama dengan ini juga diturunkan masing-masing. Oke. Do H Q dx sama dengan H do Q do X plus Q do H do X. Nah, ini saya berikan tanda bersama 8.1 ya, supaya nanti mudah ya. Nanti kembalinya ke sini lagi. Oke. Kemudian do HU do Y, ini ya. Do HU do Y itu sama dengan H aksen DU do Y. Nah, dengan H aksen adalah do H do U per do U do. Nah, ini kalau disilang, ini kalau dicoret kan menjadi do H do Y lagi ya. Ini kan do H do Y lagi. Nah, ini dipisahkan do H do U do Y. Oke. Aksen DU do Y. Oke, ini menjadi ini. Kemudian untuk yang do H do X juga sama. Menjadi H aksen DU do X. Nah, kalau H aksen menjadi do H do U, nah ini do U do X, ini kalau dicoretkan kembali lagi ke do H do X, berarti sama saja gitu ya. Tapi ini adalah digunakan supaya nanti kita memperoleh persamaan yang lebih sederhana gitu ya. Oke, dari sini mengingat bahwa U sama dengan X kali Y, maka do U do X sama dengan Y ya, turunan U terhadap X adalah Y, do U do Y sama dengan X ya. Ini dari U sama dengan X Y ya, sehingga persamaan di atas menjadi oke, yang ini ya. Ini kan do U do Y, do U do Y menjadi X, kemudian do U do X menjadi Y. Ini ya. Oke, pelan-pelan ya. Ini do U do, ya ini hanya merubah do U do X dan do U do Y, karena tadi U sama dengan X kali Y. Oke, sehingga persamaan 8.1 tadi menjadi H do P do Y P kali X do U do U sama dengan H do Q do X Q kali Y do U do H do U. Kita hanya merubah yang ini saja, atau merubah bagian yang ini di persamaan titik 8.1 tadi. Kita hanya merubah bagian ini. Oke, bentar. Bagian do U do Y dan juga do H do X. Nah, hanya merubah ini saja. Oke, bisa dilihat lagi yang sama 8.1 tadi.
Oke, ini kita mengumpulkan yang sama-sama mempunyai fungsi HU. Oke, berarti HU yang ini kita pindah ruas ke kiri, kemudian yang PX ini karena nggak ada, ini kita pindah ruas ke kanan, berarti menjadi H do P do Y min H do Q do X sama dengan Q kali Y do H do U sama dengan dikurangi P kali X do H do U. Oke, ini hanya pindah ruas. Kemudian ini karena sama-sama memiliki HU, kita gabungkan menjadi HU sama dengan do P do Y min do Q do X. Kemudian ini sama-sama memiliki do H do U, kita gabungkan menjadi satu, jadi do H do U Q Y min PX. Oke. Kemudian ini kita pindah ruaskan. Nah, yang ini ya. DU-nya ini pindah ruas ke kiri karena penyebut menjadi pembilang atau menjadi perkalian. Kemudian ini menjadi penyebut karena pindah ruasnya kalau sini menjadi penyebut. Karena ini HU, ini pindah ruas juga menjadi penyebut ya, karena perkalian menjadi pembagian. Sehingga kita peroleh do H per H sama dengan do P do Y min do Q do X per Q Y min PX DU. Oke. Kemudian kita misalkan yang dalam kotak ini, kita misalkan do P do Y min do Q do X per Q Y min PX sama dengan KU ya. Kita misalkan ini karena do P do Y kan kita di soal ada, do Q do X di soal juga bisa dicari, Q-nya ada, P-nya juga ada ya. Jadi kita bisa memperoleh KU. Oke, setelah kita masukkan KU sehingga persamaan yang ini menjadi ini ya. Do H per H sama dengan KDU. Oke, kemudian sama-sama kita integralkan kedua ruasnya sehingga menjadi integral DH per H sama dengan integral KU ya. Hasil dari integral ini adalah ln HU sama dengan integral KDU. Nah, ln-nya pindah ruas sehingga menjadi HU sama dengan E pangkat integral KU DU. Nah, HU ini adalah faktor integrasinya. HU sama dengan E pangkat integral KU DU. Nah, dengan KU sama dengan do P per do Y min do Q do X per Q Y min PX. Dengan U adalah X kali Y. Oke. Nah, karena ini adalah kita bisa cari dari soal, maka kita bisa tentukan KU-nya. Itu ya. Setelah kita temukan KU-nya, kemudian kita masukkan dalam faktor integrasinya ini. Oke, kita sudah memperoleh faktor integrasi dalam bentuk X kali Y. Nah, kita coba penerapannya pada PD berikutnya. Tentukan PD berikut adalah eksak atau tidak. Kalau tidak eksak, tentukan faktor integrasinya dan tentukan penyelesaiannya. Gitu ya. Kita cek dulu apakah PD tersebut pada eksak atau bukan. Nah, ternyata PD-nya tidak eksak ya. Ini 2x y plus satunya sama, tapi yang satunya adalah 3y kuadrat, satunya 3x kuadrat. Nah, ini kan nggak sama ya. Karena nggak sama, maka PD tersebut adalah PD yang tidak eksak. Karena PD-nya tidak eksak, maka kita harus mencari faktor integrasinya. Oke, kita gunakan KU ya, karena ini adalah pembahasan tentang X kali Y, berarti kita menggunakan KU. Do P do Y-nya sudah kita peroleh di sini. Ini do P do Y-nya. Kemudian do Q do X-nya juga sudah kita peroleh. Tinggal kita kurangkan nanti ya. Q-nya juga sudah ada. Ini adalah Q, ini adalah P. Oke, kita masukkan pada KU-nya. Setelah kita sederhanakan, kita peroleh
Oh belum ya, ini tadi belum sederhana. Nah ini ketemu, ini kita masukkan ya. Nah, setelah kita operasikan ketemu 3y kuadrat min 3x kuadrat per x pangkat 3y min xy pangkat 3. Setelah itu kita sederhanakan, ini sama-sama memiliki angka 3, berarti 3y kuadrat min x kuadrat. Kemudian ini sama-sama memiliki xy, kita keluarkan, berarti xy sama dengan x kuadrat min y kuadrat. Nah ini bisa kita coret. Nah ini sebelum kita coret, ini bisa kita pindah ya, negatifnya ke depan di sini ya. Jadi y kuadrat min x kuadrat ini bisa dicoret, sehingga hasilnya adalah min 3 per xy, min 3 per xy. Nah karena tadi u sama dengan x kali y, maka sama dengan min 3 per u. Oke, berarti min 3 per u. Dan kita masukkan ke faktor integrasinya, yaitu HU sama dengan E pangkat integral KU DU. KU nya kita masukkan min 3 per U, ini U ya. Nah, ini nanti silahkan diganti sendiri, ini U. Kemudian hasilnya adalah E pangkat min 3 ln U. Nah ini nggak boleh langsung dicoret, karena ini masih ada konstantanya selain angka 1 ya. Jadi min 3 nya harus masuk dulu menjadi pangkat. Oke, ini karena negatif jadi 1 per E pangkat 3 ln U. Oke, kemudian 3 nya ini masuk di sini menjadi pangkat E pangkat ln U pangkat 3. 3 nya di sini masuk sehingga menjadi E pangkat ln U pangkat 3. E dan ln nya bisa dicoret sehingga tinggal menyisakan U pangkat 3 saja. 1 per U pangkat 3 sama dengan U pangkat min 3. Karena U tadi adalah X kali Y, maka XY pangkat min 3. Nah ini adalah faktor integrasinya. Jadi faktor integrasi dari PD yang non eksak tadi adalah XY pangkat min 3. Nah, setelah kita peroleh faktor integrasinya, baru kita bisa mencari penyelesaiannya ya. Oke, PD di soal kita kalikan dengan XY per 3 pangkat min 3, sehingga kita peroleh PD yang baru. Dan PD tersebut ternyata adalah PD yang eksak ya, karena do P do Y sama dengan do Q do E. Nah, karena sama maka PD eksak. Nah, baru kita cari penyelesaiannya. Di sini saya menggunakan persamaan 2. Nah, kita masukkan sehingga kita temukan F-nya sama dengan min 1 per 2 x kuadrat min 1 per 2 y kuadrat min 1 per xy min 1 per 2 x kuadrat y kuadrat. Nah, ini kalau kita cek, berarti F diturunkan terhadap x, berarti menjadi ini 1 per x pangkat 3, kemudian ini hilang karena nggak ada variabel x ya. Ini menjadi plus 1 per x kuadrat y, ini menjadi plus 1 per x pangkat 3 y kuadrat, berarti sudah sama dengan ini ya. Kemudian diturunkan F diturunkan terhadap y, menjadi ini nggak ada variabel y nya, berarti hilang. Min 1 per 2 y kuadrat diturunkan terhadap y menjadi 1 per y pangkat 3, min 1 per xy diturunkan terhadap x menjadi plus 1 per xy kuadrat, ini diturunkan terhadap y menjadi plus 1 per x kuadrat y pangkat 3, berarti cocok dengan P nya. Berarti fungsi ini adalah penyelesaian dari PD tersebut. Oke, itu sudah pas ya, kita menggunakan persamaan 2 ini. Kalau tidak pas, nanti kita harus bisa menggunakan persamaan 1 atau juga bisa menggunakan cara yang 3 langkah itu ya. Ya, ini tadi XY ya. Saya tambah sendiri. Oke, itu tadi faktor-faktor integrasi dari PD non eksak. Ada 3 faktor integrasi yang sudah kita pelajari, yaitu fungsi X saja, kemudian fungsi Y saja, dan juga fungsi X kali Y.
Nah, mana yang kita gunakan kalau kita menemukan PD non eksak? Nah, itu kita harus sering-sering berlatih, karena nanti ada satu PD yang membutuhkan faktor integrasi yang Y, membutuhkan faktor integrasi yang XY, dan faktor integrasi yang X, atau mungkin juga membutuhkan faktor integrasi yang lain. Nah, itu adalah kita harus sering-sering latihan dan mengira-ngira nanti ini menggunakan faktor integrasi yang mana gitu ya. Oke, tadi yang sudah kita pelajari ya tentang faktor integrasi yang variabel X saja, Y saja, dan X saja. Nah, kalau nanti sering-sering berlatih nanti pasti akan lebih terampil dalam mencari faktor integrasi dan juga penyelesaian dari PD eksak gitu ya. Yang tadi yang sudah kita pelajari, ini fungsi X saja, kemudian ini fungsi Y, dan ini X, Y. Ya, selanjutnya kita akan mencari faktor integrasi dalam bentuk X per Y, kemudian Y per X, dan juga bentuk khusus dari P dan Q. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Demikian materi pada hari ini tentang PD non eksak, yaitu cara mencari faktor integrasi sehingga PD tersebut menjadi PD yang eksak ya. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar atau di grup yang sudah tersedia ya. Untuk kali ini saya cukupkan sekian, mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.